Halo boy, kembali di UC Boy TV. Hari ini saya akan membahas tentang seorang opa Korea. Opa Korea ini bukan boy band guys, tapi seorang pembunuh berantai atau psikopat yang hobi getok kepala orang. Kenapa dia hobi getok kepala orang? Dengarkan nanti cerita saya, tapi sebelumnya siapkan dulu kopi, rokok, juga cemilannya. Jangan lupa kalau ada mie instan, nasi juga boleh. Kalau nggak ada, apa yang ada aja. Oke, sebelum saya cerita, dengarkan dulu yang satu ini. Kembali lagi di UC Boy TV. Kali ini saya mau membahas tentang seorang pembunuh berantai yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Yoo Young Chul. Yoo Young Chul ini hobinya getok kepala orang. Yang digetok itu satu orang kaya, yang kedua wanita panggilan atau disebut PSK. Kenapa dia membunuh orang kaya? Karena dulu masa kecilnya dia itu hidup dari keluarga nggak mampu atau keluarga yang miskin. Nah, dia punya kecemburuan sosial, jadi dia iri dan membunuh orang kaya tersebut. Dan yang kedua, kenapa dia membunuh seorang wanita panggilan? Ya, dia punya alasan karena istrinya itu dulu mantan seorang tukang pijat ya tukang pijat panggilan gitu guys. Ya, dia itu punya pemikiran, jadilah orang kaya yang baik dan jadilah wanita yang baik. Maksudnya itu jadi orang kaya itu ya suka berbagi, yang baik hati, suka menolong, membantu. Kalau jadi wanita yang baik itu jadilah wanita yang nggak jadi pelacur gitu, maksudnya berperilaku baik, cari uang yang halal. Pemikirannya sebenarnya bagus guys, tapi gimana ya, dia itu salah mengartikan kayaknya gitu. Jadi awalnya sebenarnya Yoo Young Chul ini catatan kriminalnya sangat banyak. Dia itu di tahun 1988 sampai 1991 ikut perampokan, dan 1993 pencurian dan pemalsuan identitas. Jadi catatan kriminalnya ini sebenarnya sudah banyak. Dia termasuk anak yang gak bandel, nakal gitu. Nah, di tahun 2000 ia memaksa gadis berusia 15 tahun, seorang wanita, melakukan pelecehan guys. Dia dikirim ke penjara gitu. Lalu setelah dia bebas, Yoo Young Chul ini bercerai dengan istrinya. Dia jadi membenci wanita guys. Setelah dia bercerai dengan istrinya, benih-benih psikopatnya meronta-ronta guys ya. Dia semakin menjadi-jadi. Dia membeli senjata untuk berlatih membunuh, dan yang dibuat berlatih membunuh itu adalah seekor anjing guys. Dan akhirnya jiwa psikopat pun datang kepada dirinya. Dia membunuh seorang jutawan di perumahan elit di daerah Seoul. Membunuh dua orang, itu profesor bernama Lee Dong Soo di Universitas Somyung, dan istrinya
Lee Yun Ok 68 tahun, langsung membunuh 2 orang guys. Kemudian yang kedua, dia membunuh langsung 3 orang guys. Juga sama, korbannya seorang orang kaya, tiga-tiganya ini di perumahan yang sama. Dan suatu saat dia menyewa seorang PSK ya, dan PSK-nya ini bukan kita tahu kan guys PSK buat apa, tapi dia itu enggak melakukan hubungan suami istri dengan PSK itu, malah dibunuh. Jadi dia nyewa PSK untuk dibunuh aja guys. Nah itu gimana pemikirannya, saya juga nggak habis pikir gitu, kenapa PSK harus dibunuh gitu guys ya. Lalu PSK-nya itu dimutilasi, dipotong-potong, dipenggal kepalanya, jenazahnya dimasukkan ke kantong sampah, lalu dikubur di gunung dekat kuil Bongbon guys. Dan yang paling tragis, si Yu Yung Chul ini juga katanya memakan bagian tubuh korbannya guys. Antara Mei dan Juli tahun 2004, Yu Yung Chul membunuh setidaknya 11 wanita. Tetapi kematian mereka tidak seperti kematian orang kaya, tidak menimbulkan banyak kekhawatiran. Hanya pemilik panti pijat yang tahu ada yang tidak beres ya. Saat kecurigaan mereka meningkat, Yu membuat kesalahan yang fatal guys. Dia menggunakan salah satu ponsel korbannya untuk menelepon panti pijat. Pemiliknya segera mengenali nomor itu sebagai milik seorang gadis yang hilang dan memberitahu polisi. Polisi akhirnya menahan Yu. Yu menganggap dirinya orang pintar, mengaku memiliki IQ 140, memasukkan serangan epilepsi, berhasil melarikan diri selama 12 jam. Jadi saat ditangkap, si Yu Yung Chul ini pura-pura epilepsi guys, kejang-kejang ya. Tapi setelah itu dia ditangkap lagi sama polisi guys. Dan penangkapan kedua ini Yu Yung Chul mengakui semua kesalahannya kepada polisi yang membuat mereka tercengang ya. Itu dia guys, tadi sedikit kisah dari seorang Yu Yung Chul nah, dan ada 5 fakta tentang Yu Yung Chul ini guys. 1. Pembunuh berantai yang aksinya paling komplit, dan metode pembunuhannya itu berbeda-beda guys. Dia termasuk orang yang cerdas dalam mengelabui polisi ya. Dan yang kedua, palu godam, senjata andalannya untuk getok kepala orang. Kenapa kok nggak getok batu, getok pintu, getok magic paling enggak, tapi getok kepala orang. Palunya itu berbobot 4 kg guys. Coba bayangin, palu 4 kg di pasti meninggoy dia. Dan fakta nomor 3 adalah lansia kaya guys. Kenapa dia korbannya itu yang ditargetkan adalah lansia? Karena dia berpikir kalau lansia itu nggak bisa ngelawan gitu guys. Jadi yang ditargetkan lansia itu. Yang fakta nomor 4 adalah wanita panti pijat. Kenapa alasannya wanita panti pijat? Karena dia ingin membalas dendam
karena ditinggal istrinya yang juga menjadi wanita panti pijat. Gitu guys. Fakta kelima, gunung jadi kuburan massal. Nah, dari 20 orang korbannya, Yu Yun-chul membakar 3 orang dan memutilasi 11 orang lainnya. Korban mutilasi ini adalah para wanita pekerja panti pijat. Setelah membunuh mereka dengan palu, Yu Yun-chul memotong tubuh mereka menjadi belasan bagian dengan kampak dan pisau. Lalu potongan tubuh korbannya ia kubur di gunung yang terletak di belakang bangunan Temple Seoul. Setelah Yu Yun-chul berhasil ditangkap, polisi menyuruh pembunuh ini membawa mereka ke tempat para korban dikubur. Dengan pengawalan ketat dan tim forensik lengkap, mereka mendatangi pegunungan Bangun Temple. Di sana polisi menemukan semua potongan tubuh dari 11 korban Yu Yun-chul. Pada tanggal 13 Desember, pengadilan menyatakan Yu Yun-chul bersalah karena membunuh 20 orang dan menjatuhkan hukuman mati. Namun karena hukuman mati masih jadi perdebatan di Korea Selatan, hingga kini Yu Yun-chul masih mendekam di penjara menunggu waktu hukumannya, gitu guys. Nah, kisah Yu Yun-chul ini sampai-sampai menginspirasi sebuah film guys, namanya The Chaser kalau mau nonton. Lalu ada lagi namanya itu film The Through Darkness, Through the Darkness, yes, gitu ya. Sekian itu kisah dari Yu Yun-chul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita semangat buat kontennya guys ya, dan menghibur kalian semua. Terima kasih. Salam Yusi Boy TV.